Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita nanti akan membahas tentang sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah peradilan agama, nanti kita akan bahas pengertian tentang peradilan dan pengadilan. Secara bahasa, istilah peradilan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan. Pengertian secara istilah diartikan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara ya, untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi peradilan ini dasarnya apa? Dasarnya peraturan hukum, tujuannya apa? Untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atau juga bisa dikatakan atau diartikan secara istilah peradilan itu merupakan suatu proses yang berakhir dengan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur di dalam peraturan hukum acara atau hukum formilnya. Jadi proses mulai dari awal hingga berakhirnya perkara ditandai dengan apa? Dengan adanya putusan. Nah, mengenai tata caranya itu diatur dengan hukum acara, itu namanya peradilan. Jadi peradilan itu difokuskan kepada prosesnya dari awal hingga akhir dengan tata cara tertentu. Sementara pengadilan itu diartikan dewan atau majelis yang mengadili perkara, atau juga diartikan mahkamah. Ada juga yang mengartikan proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara. Bisa juga diartikan rumah atau bangunan tempat mengadili perkara. Nah, secara istilah pengadilan itu badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk apa? Untuk mengurusi dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Nah, di sini bisa kita ambil suatu kesimpulan, peradilan itu proses. Kalau pengadilan itu tempat untuk melakukan proses peradilan. Nah, itu perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kemudian tentang asal-usul istilah peradilan agama sendiri itu berasal dari mana? Nah, pada zaman dahulu kan sudah dikenal adanya peradilan walaupun belum terbentuk seperti sekarang ini. Ya, ketika ada perselisihan-perselisihan, ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya ada tata cara tertentu. Ada yang namanya peradilan pradata, kemudian ada yang namanya peradilan padu. Peradilan pradata itu apa? Peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurusi urusan perkara-perkara yang menjadi urusan raja. Ini dasarnya biasanya kalau dulu agama Hindu berarti itu menggunakan pepakem atau ajaran-ajaran agama Hindu. Sementara kalau peradilan padu itu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurusi dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dasarnya apa? Biasanya dasarnya adalah kebiasaan-kebiasaan adat istiadat masyarakat adat pada waktu itu. Nah, di dalam perkembangannya ketika masuk agama Islam, ya, yang dulu disebut dengan peradilan pradata itu bergeser berubah menjadi peradilan Surambi. Karena apa? Karena pelaksanaan peradilannya itu dilakukan di serambi masjid. Ya, biasanya serambi masjid agung. Dan dasar yang digunakan juga berbeda. Kalau sebelum masuk Islam berarti waktu itu kan menggunakan ajaran-ajaran agama Hindu. Sementara ketika masuk Islam, peradilannya dilakukan di Surambi, dan kemudian rajanya juga memeluk agama Islam, negara kerajaannya itu juga kerajaan Islam, maka yang digunakan untuk peradilannya, prosesnya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, inilah tentang pengertian dari peradilan dan pengadilan serta asal-usul munculnya istilah peradilan agama. Demikian video singkat ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.